Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Di video saya ini saya membacakan surat Iqra, belajar Iqra khusus orang dewasa. Orang-orang yang sudah dewasa yang tidak pandai membaca Al-Quran, barangkali atau mungkin atau mana tahu gitu ya. Sebab orang hidup itu walaupun dia itu bangsat, bajingan, atau mungkin lebih jelek lagi namanya sesat atau mungkin kafir gitu. Nanti suatu saat nanti kesadaran seseorang itu akan datang kembali. Nah mungkin dia itu di waktu muda atau mungkin dia di waktu jaya, dia tidak peduli lagi kepada Al-Quran, kepada perintah-perintah Tuhan itu. Dia tidak akan mengindahkan ajaran-ajaran agama itu. Tapi nanti ketika dia tuh dekat-dekat mau meninggal dunia, biasanya kesadaran seseorang itu datang. Ada yang kesadaran seseorang itu datang di bawah umurnya 40 tahun, dan ada yang kesadaran seseorang itu datang setelah dia berumur 50 tahun. Nah, itu banyak terjadi dan saya sering ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Orang yang sudah tua, penyakitnya sudah banyak, ada yang penyakit stroke sebelah, ada yang kolesterol, badannya kaku sebelah, dan kemudian ada yang liver, perutnya membuncit tapi dia lapar gitu. Nah, orang liver itu dia mengalami bocor usus. Nah, kalau usus itu sudah bocor, maka makanan itu berada di luar usus. Nah, itu yang menyebabkan orang itu buncit, tapi dia tetap merasa kelaparan. Nah, itu susah untuk diobati. Dokter pun kadang-kadang sudah angkat tangan dengan orang yang berpenyakit seperti itu. Nah, biasanya kalau orang itu sudah mengalami satu penyakit yang susah untuk disembuhkan, maka setan itu akan pergi darinya. Di saat setan itu pergi dari diri seseorang itu, maka disitulah hatinya itu akan kembali terketuk untuk kembali beriman kepada Tuhan. Nah, sebagian orang-orang yang datang rasa imannya itu, dia kemudian mencari guru, bertanya-tanya bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan, terus bagaimana caranya membaca Al-Quran. Nah, itu yang banyak terjadi dan saya sering bertemu dengan orang-orang seperti itu yang sudah tua dan kemudian kesadarannya datang di usianya yang senja itu. Nah, saya membuka sebuah solusi untuk orang-orang yang seperti itu. Kalau ada yang ingin kepengen belajar membaca Al-Quran, saya ini membuka atau membuat video-video mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini insya Allah ya, kalau umur saya panjang, badan saya sehat, mata saya masih bisa melihat, video ini akan dilanjutkan sampai ke Iqra 6. Dan sekarang ini baru sampai di Iqra 2. Di halaman 9. Nah, sebenarnya ini hanya untuk pemicu, pembangkit inspirasi orang-orang yang sudah tua supaya pandai membaca Al-Quran. Tapi tidak ada hukuman paksa orang itu harus pandai membaca Iqra dulu dan kemudian dia baru membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu seseorang itu akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Dan kalau orang itu tidak membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Karena petunjuk Tuhan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Nah, barang siapa mencari petunjuk selain di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan menemukan petunjuk itu. Nah, ini petunjuk-petunjuk Al-Quran.
Di sini ada suratnya, ada ayatnya. Nah, ini terjemahan dari Arab ke Indonesia. Ini terjemahannya. Nah, kalau orang itu tidak membaca terjemahannya itu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia membaca Al-Quran itu. Dia hanya akan mendapatkan pahala ketika dia membaca Al-Quran itu, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Jadi untuk kawan-kawan seiman dimanapun berada, usia bukanlah ukuran dari kepintaran seseorang. Banyak orang-orang yang sudah tua itu tapi dia masih bodoh, masih anak-anak, jiwanya masih kanak-kanak. Kenapa? Karena anak-anak itu terlalu lama di dalam dirinya sehingga dia tidak sadar dan kemudian menjadi tua. Tubuhnya tua tapi ilmunya ilmu anak-anak, ilmu anak kecil gitu. Solat nggak bisa, mengaji tak bisa, berdoa nggak bisa, nggak tahu mau baca doa apa, bahkan Rabbana Atina pun nggak bisa. Banyak yang seperti itu. Jadi ini salah satu wujud keprihatinan saya, dan kemudian saya sengaja mengupload atau mengirim video-video ini ke kawan-kawan. Kalau ini sampai di beranda kawan-kawan, tolong dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mana tahu di antara mereka itu adalah orang yang membutuhkan bimbingan. Nah, sebagai orang yang beriman, orang Islam itu bersaudara. Tuhan tidak menceritakan yang bersaudara itu satu ibu satu bapak. Tidak dibaca di Tuhan. Tapi apabila orang itu satu agama dan dia satu beriman kepada Allah, maka dia itu bersaudara. Jadi jika ada kawan-kawan kita, teman-teman kita dimanapun dia berada yang tidak pandai membaca Al-Quran, berarti itu adalah saudara kita yang sedang dilanda kebodohan. Maka kita harus membantu dia supaya dia itu terhindar dari sebuah kebodohan itu. Kebodohan itu bukanlah sesuatu kekurangan. Tapi orang yang bodoh itu orang yang mau belajar dari tidak bisa kemudian supaya dia bisa. Nah, itu namanya orang bodoh. Saya dulu tidak pandai baca Quran. Saya mengatakan kepada diri saya itu adalah orang bodoh. Dan saya harus membuang kebodohan itu dengan cara belajar yang rajin. Dan sampai kemudian akhirnya saya pandai membaca Al-Quran di usia 35 tahun. Oke kawan, itulah sedikit motivasi atau uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan melanjutkan di halaman 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaqo. Ini 3 huruf dan kemudian digabung menjadi ditali-tali seperti ini. Disatukan gitu. Ini terpisah dan ini disatukan. Nafaqo, nafaqo. Nah, ini di tenggorokan ya, gedein tenggorokannya dikit. Ko. Faqoma, faqoma. Qofala, qofala. Farogo, nafala, qobaha, waqo'a. Fasoha, jaroma, wazaka, tazaro. Ini biar kelihatan nih. Hayaro. Ini dibaca dulu itu kho, habis itu baru ya baru ha. Kho, ini ya dulu nih, ya khodo. Salah. Yang benar tuh ya khodo. Syaro'a, nazofa, yadaka, dogoto, sakola, syafa'a,
Nah ini titik 3, tapi ini sa. Ini titik 3 juga, ini sya. Jadi dijelaskan membacanya. Sa, kola, sya, fa'a. Nah itu ya. Jadi membaca itu pelan nggak apa-apa, asal benar. Azoma, yasaro, tobako, nafaro, akoma, faroda, farosya, ba'aya, ba'aya. Nggak boleh dibaca ba'aya. Nah itu ya. Jadi ini huruf ain, jadi harus jelas bacanya. Ba'aya. Nah membaca ikro itu yang pertama tidak boleh buru-buru. Pengen cepat nyampai di ikro 6. Itu hasilnya pasti tidak bagus. Yang harus diteliti di dalam membaca itu setiap titik itu diperhatikan. Karena tulisannya ini atau bentuk bodinya ini itu bisa berubah. Seperti ini nih. Ini melengkung ke atas sedikit. Kalau ini tidak ada titik misalnya, ini dia jadi ain. Tapi berhubung ada titik satu sini, dia jadi fa. Kalau seandainya titiknya 2, ini dia berubah menjadi ko. Nah kalau ini masih, ini terlihat aslinya ko. Nah apa lagi? Jadi yang harus kawan-kawan perhatikan itu huruf-hurufnya ini nanti akan berubah terus sampai ke ikro 6 menjadi kecil dan kelihatan lebih rumit untuk dibaca. Coba kita cek. Nah ini sebagai contoh aja ya. Wa khalaqnakum azwajan. Nah ini. Jadi hurufnya itu sudah mulai kecil, rapat dan padat. Nah itu makanya belajar itu dari ikro 1, naik ikro 2, naik ikro 3, sampai ikro 4, naik ikro 5, naik ikro 6. Setelah lulus ikro 6, berarti sudah bisa membaca Al-Quran. Yang tulisannya lebih kecil lagi. Seperti ini. Membaca Al-Quran ini harus sering-sering dibaca. Kalau Al-Qurannya itu dipajang saja di rumah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, nanti kalau giliran nanti ada yang meninggal dunia, baru baca surat Yasin. Itu yakin tuh, baca surat Yasinnya itu ikut aja. Yang benar tuh yang ustadznya saja yang benar membaca itu. Yang lainnya pada ikut semua. Kenapa? Karena tidak pernah dibaca Al-Quran itu. Hanya dipajang-pajang saja. Nah kalau membaca Al-Quran seperti ini, dapat pahala. Banyak pahalanya. Satu huruf Al-Quran itu dijaga 1000 malaikat. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu, maka 1000 malaikat itu berdoa kepada Tuhan. Supaya orang itu diampuni dosanya, ditunjukkan ke tempat yang terang dari tempat yang gelap. Itulah hebatnya kalau orang itu membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Quran, tidak ada janji apapun dari Tuhan. Tapi kalau Al-Quran yang dibaca, maka dijanjikan Tuhan orang itu mendapatkan pahala, petunjuk, mendapatkan syifa, mendapatkan pelajaran. Banyak yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Oke kawan, semoga kawan-kawan bersemangat untuk membuka Al-Quran, membeli Al-Quran, supaya di dalam kesibukan kita mencari kemewahan dunia itu, kita memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Karena petunjuk Tuhan itu ada di dalam Al-Quran itu, sesuai dengan problem kehidupan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.